Jadi biasanya aku ada salah satu orang luar yang akan selalu nge-review working paper kita. Itu tekanannya cukup gitu, karena kadang-kadang tuh komennya dia seperti apa, terus di-push dari manajernya harus segera di-solve. Belum lagi kita ada PCOB juga. PCOB itu bener-bener menantang guys, cukup menantang ya. Jadi mental itu sangat penting gitu, mental kuat, mental mengerjakan kerjaan yang super banyak, belum lagi deadline yang dikasih oleh manajer cukup kuat, terus saya cukup banyak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akuntansi UMM di podcast Prodi Akuntansi bersama saya Bildan Andioga sebagai host, dan narasumber kita sekarang adalah alumni Akuntansi UMM, Safrila Putri. Halo. Apa kabar Putri? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Kita satu angkatan ya dulu ya? Iya, kita satu angkatan dulu. Nah, tahun berapa Putri? Alumni tahun berapa? Aku agak lupa sih sebentar. Kayaknya Barusan lulus nggak sih? Enggak sih, sebenarnya nggak terlalu lulus sih, sebenarnya tahun 2019 wisuda ya. Berarti tapi angkatannya angkatan 2015 ya harusnya. Ya. Dulu kenapa milih UMM? Dan kenapa milih akuntansi? Ini ceritanya seperti ini guys. Sebenarnya awalnya tuh nggak ada niatan masuk akuntansi, karena dari SMA itu saya selalu masuk di MIPA, terus juga ikut Olimpiade Biologi. Jadi memang terpatrinya di otak adalah next saya akan masuk kedokteran. Jadi tentu saja kalian tahu kan saya akan jadi dokter gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Itulah dinamakan jalan Allah itu tidak ada yang tahu gitu ya teman-teman. Jadi ternyata beberapa kali tes kedokteran nggak lolos gitu. Akhirnya dari orang tua bilang mending coba akuntansi UMM gitu. Jadi akhirnya saya daftar akuntansi pakai rapot SMA. Jadi nggak tes. Jalur aku lupa nama jalur apa, pokoknya ada jalur yang kita tuh cuma ngasih raport SMA. Nanti dari situ dia akan nilai bisa masuk apa enggak, seperti itu. Dan surprisingly bisa masuk gitu, alhamdulillah masuk akuntansi gitu. Terus awalnya sih memang cukup berat ya, karena biasa kan saya belajarnya kimia, NaCl, HCl gitu kan, sistem pencernaan gitu. Tiba-tiba saya disuruh masuk adalah aset sama dengan liabilities dan plus equities gitu. Itu kan salah satu berbeda dengan yang saya pelajari sebelumnya, jadi cukup challenging sih gitu. Terus sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya bekerja. Nah, nih. Sekarang bekerja di mana? Saya sekarang kerja di kantor akuntan publik di Jakarta. Namanya Ernst & Young, tapi kalau di Indonesia biasanya kita bilangnya KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surya. Tapi naungannya di Ernst & Young, EY. Dulu setelah lulus langsung kerja atau gimana? Iya, dulu langsung kerja tapi masih magang. Kebetulan magangnya di salah satu kantor akuntan publik punya dosen UMM Pak Taufan. Waktu itu alhamdulillah diberikan kesempatan untuk belajar di KAP beliau. Jadi banyak banget pelajaran KAP audit yang saya dapat dari beliau. Terus sambil juga cari-cari pekerjaan karena kan masih magang ya. Ya begitu deh, kemudian daftar-daftar, termasuk juga daftar EY. Alhamdulillah yang dipanggil EY ini gitu. Jadi kita harus positive thinking meskipun terkadang kayak berhasil nggak ya, tapi ya udah coba aja gitu. Nothing tulus gitu. Nah, ini Mbak Putri kan sekarang di KAP ya. Gimana ceritanya itu dulu awalnya? Tapi sebelumnya flashback dulu deh ya. Kenapa memilih berkarir jadi auditor? Ya, sebenarnya tuh awalnya nggak ada niatan jadi auditor sih sebetulnya. Jadi waktu kuliah dulu cita-cita saya setelah lulus akuntansi itu sebenarnya mau fokusnya di pajak kan, karena waktu skripsi itu juga pajak juga gitu, ngambilnya pajak. Jadi nggak pernah ada niatan ngaudit, karena saya berpikir susah juga ya kayaknya audit gitu, kayak harus mempelajari banyak ketentuan-ketentuan PSAK, IFAS gitu.
Jadi belum ada niatan dan kebetulan memang udah cukup nyaman di pajak juga kan. Terus selama pencarian pekerjaan itu tuh sebagian besar kayak kalau misalnya bisa dipresentasikan kayak 80% itu tuh saya daftarnya itu sebagai staf pajak, konsultan pajak, ya tax audit kayak gitu-gitu. Tapi yang diterima itu yang saya daftar di kantor akuntan publik. Jadi dari semua pekerjaan yang saya lamar, saya hanya mendaftar di 2 kantor akuntan publik, yaitu Iwa ini sama KAP Bernardi. Saya lupa nama panjang seperti apa, tapi ada Bernardinya. Nah, yang lolos untuk tes selanjutnya tuh 2 KAP itu gitu. Jadi yang lainnya kayak udah dihapus gitu, hilang. Berarti sekarang udah nyaman di auditor. Semoga ya, doakan ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya pekerjaan auditor tuh ngapain? Sebenarnya pekerjaan auditor tuh dasarnya adalah kalian tuh sebagai jembatan antara pengguna keuangan dan klien. Jadi kalau misalnya ini lagi musim banget nih, trading ya, trading. Ada yang trading, kita tuh ada trading yang mainnya tuh kayak cuman jual beli saham. Ada yang memang naruh saham gitu. Jadi income-nya adalah dari dividen gitu. Kalau misalnya jual beli kan income-nya dari mana yang besar nih, kamu jual apa rugi gitu. Untungnya tuh dari jual beli itu kan. Nah, kita auditor tuh sebagai dipercaya oleh masyarakat untuk menilai apakah laporan keuangan perusahaan yang kita invest itu tuh sudah bisa digunakan dalam arti sebagai informasi gitu, informasi keuangan apa yang bisa dilihat oleh masyarakat itu tuh sudah tervalid gitu. Jadi misalnya ini kan biasanya kita ada beberapa penilaian rasio-rasio kan, dan itu kan pasti menggunakan laporan keuangan perusahaan yang ada di laporan keuangan yang selalu diterbitkan di Bursa Efek. Nah, kita itu memvalidasi apakah nilai-nilai yang tercatat di situ tuh sudah sesuai dengan ketentuan PSAK atau ketentuan akuntansi yang berlaku gitu. Jadi kita benar-benar jadi jembatan gitu. Jadi ketika memang ada laporan opini auditor yang mengatakan bahwa memang tidak ada salah saji material atau opininya aku lupa sih nama opininya. Kan banyak ya, kadang aku agak lupa gitu. Itu misalnya opininya itu wajar tanpa pengecualian gitu. Ketika opini seperti itu dan ada tanda tangan engagement partner, ada logo kantor akuntan publik, masyarakat tuh akan percaya bahwa laporan keuangan yang tercatat dan yang saya lihat itu tuh sudah tervalid loh, udah valid gitu. Jadi saya tidak ada trust issue nih dengan perusahaan ini gitu. Itu sih. Nah, sekarang bedanya auditor publik sama auditor internal itu apa? Oh, beda banget. Ini ya, banyak banget yang pertanyaan ini nih. Ini penting nih. Penting nih, karena kita benar-benar beda field gitu. Kalau auditor internal itu kan biasanya di-hire di perusahaan. Tapi fokus pekerjaannya adalah dia tuh lebih ke bagaimana melihat proses yang ada di perusahaan. Jadi nggak serta-merta audit internal itu cuma bahas masalah keuangan. Bisa jadi kayak SOP, atau bisa jadi kayak misalnya kamu ngecekin project-project di perusahaan. Misalnya ada suatu project antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Nah, IA itu sangat penting di situ. Itu juga jadi kayak pengawasnya gitulah. Dan juga sebagai jembatan ketika perusahaan itu diaudit oleh auditor eksternal gitu. Jadi jembatannya adalah orang IA, internal audit ini gitu. Tapi kalau publik itu tuh lebih ke keuangan. Jadi kita benar-benar hanya informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan yang kita cek. Kalau informasi yang tidak berkaitan keuangan itu udah bukan ranah kita gitu. Hanya lebih ke suplemen aja lah ibaratnya untuk kita melihat. Contoh misalnya proses yang ada di perusahaan kan sebenarnya kita nggak terlalu mau tahu ya. Tapi itu butuh kita tahu untuk melihat sebenarnya atas akun ini tuh prosesnya gimana sih sampai jadi angka gitu. Nah itu penting kita tahu. Tapi maksudnya tidak kita dalami secara bagaimana gitu. Lebih ke suplemen aja biar kita bisa mengerti gitu. Itu sih bedanya sebenarnya. Nah sekarang tantangan utama yang paling dihadapi oleh seorang auditor itu apa? Tantangan utamanya adalah kalau yang sama seniornya saya jadi preparer. Kalau preparer memang banyak tantangannya karena kita tuh kan sebagai jembatan informasi antara senior dengan klien. Biasanya kan yang akan berhubungan langsung itu ke klien tuh lebih sering kita sebagai preparer. Misalnya kita masih level staff ya. Ya mungkin challenge-nya kalau awal-awal tuh ini sih
ngobrol ke klien kan. Kalau misalnya kalian nggak punya skill komunikasi, kalau misalnya klien salah ngomong atau klien ngelabu itu bisa banget gitu. Jadi pinter-pinter kita bagaimana komunikasi kita dengan klien itu sehingga klien itu bisa berbicara keadaan yang sebenarnya gitu. Jadi itu sih challenge-nya untuk yang preparer. Kalau senior mungkin lebih ke ya namanya juga senior dan dia nge-review. Pasti kan challenge-nya tuh lebih ke bagaimana yang dikerjakan oleh staff itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi gitu. Jadi itu yang challenge-nya untuk senior ya. Mungkin kalau manajer lebih nge-lead tim, SM juga gitu. Partner beda lagi gitu. Cuman selama audit ini saya cuma bisa merasakan di preparer dan sekarang di reviewer gitu. Itu sih kalau challenge-nya. Sama satu lagi, overtime. Jadi kalian yang masuk auditor siap-siap aja ya, banyak kerjaan dan sering tidur di atas jam 12 tuh udah kayak makanan sehari-hari kita sih sejujurnya. Nih, auditor itu sebenarnya kan kayak semulia-mulianya akuntan. Ya. Nah, itu apakah karena gajinya besar atau bagaimana? Maksudnya semulia akuntan ini konteksnya apa nih? Aduh, ini konteksnya nih kayak diagungkan mungkin, banyak dicari mungkin. Atau banyak orang itu tertarik dengan auditor. Kalau yang tertarik mungkin ya banyak. Kalau diagungkan aku juga kurang tahu. Tapi kita tuh lebih karena auditor itu tadi bisa memberikan kepercayaan kepada pengguna itu loh. Jadi kalau misalnya banyak yang cari auditor, ya itu pasti banget gitu, karena bisa membantu kita kan untuk melihat apakah keuangan kita tuh udah oke apa belum gitu kan, membantu juga. Nggak cuma membantu di masyarakat tapi membantu di perusahaan dalam arti kita ada miss di part ini yang ditemukan oleh auditor, jadi kita bisa memperbaiki di part ini gitu, itu juga membantu kita. Itu sih kalau auditor ya. Tapi betul banyak yang cari karena memang ilmu akuntansi, kalau kalian mau tahu realnya seperti apa, jadi misalnya kalian dari kampus nih cuman diajarin beberapa case ya. Kalau mau tahu realnya, mending auditor dulu deh, karena bener-bener beragam banget dan kayak sometimes tuh kita dapat case kayak ada ya sampai kalau pengalaman aku tuh sampai berpikir ada ya ternyata case yang seperti ini yang nggak pernah saya temukan di kuliah gitu. Dan itu cukup banyak belajar sih karena memang klien berbeda dengan jenis berbeda, kemudian dengan isu-isu yang berbeda, itu benar-benar belajar sih menurut aku di auditor. Jadi kalau kalian lulus mau auditor, oke banget. Mantap. Nah, sekarang nih, suka dukanya jadi auditor tuh apa? Sukanya? Ya, sukanya dulu deh. Sukanya dulu ya, jangan dukanya dulu deh. Sukanya adalah baru kali ini kita tuh kalau komunikasi dengan jajaran tinggi itu nggak takut. Ya, aku nggak tahu sih auditor lain gimana, tapi aku ngerasa seperti itu gitu. Terus. Aku ngerasanya seperti itu, kayak misalnya biasanya kan kita nih yang staff ini kan agak takut ya ngomong sama manajer kalau misalnya kita kerja di perusahaan, mungkin di perusahaan swasta atau perusahaan negeri kayak kita ada canggung gitu kan. Tapi kita sebagai auditor, kita tuh berani ngomong sama senior manager, ngechat senior manajernya, ngobrol senior manager ke senior manajernya, kita nggak ada takut karena kita tuh kayak punya wewenang untuk mengetahui semua dari perusahaan gitu. Jadi itu sih sukanya. Jadi skill komunikasi kita benar-benar terlatih kan di situ. Dukanya adalah, nah ini dukanya apa nih? Dukanya atau banyak kerjaan mungkin? Iya, banyak kerjaan. Sering lembur atau? Sering lembur pasti ya. Pasti itu kalian nggak mungkin kerja auditor nggak lembur, pasti meskipun sedikit tapi ada sekali dua kali. Pernah, kalau dari pengalaman saya tuh pernah selama hampir 2-3 bulan itu tuh kita tuh tidur hampir mostly jam 4 pagi. Karena kerjaan banyak banget dan arus rilisnya tuh tenggat waktu rilis reportnya cukup tight, cukup deket, jadi benar-benar harus dikejar terus kan. Dan banyak banget work paper yang harus dikerjakan karena kan kita pakai prosedur kan. Gitu. Itu sih kalau dukanya selama ini ya. Karena kebetulan alhamdulillah tim saya itu cukup solid kebetulan ya. Karena beneran deh kalian kalau kerja tapi di timnya nggak solid, itu PR banget sih. Maksudnya pastinya nggak nyaman, terus kerjaan juga terbengkalai. Tapi kalau timnya solid, timnya saling bantu, terus kayak ya
apa ya, keakrabannya kayak kekeluargaan gitu, pasti lebih nyaman gitu kerja di tempat di tim yang seperti itu kan. Itu sih kalau aku sih dukanya lebih kerja. Berarti yang di auditor ini lebih mengutamakan tim ya? Gimana timnya itu, misalnya timnya baik, berarti kita bisa berkomunikasi, bisa mengerjakan kerjaan kita dengan baik juga. Tim termasuk kayak tim itu salah satu faktor lain ya. Sebenarnya mengerjakan apa-apa itu tergantung kitanya kan, tergantung kitanya. Karena ada beberapa temen saya yang memang tuh timnya cuma 3 orang, dan dia ngerjain kayak 5-6 klien. Lu bayangin aja deh, Will, dia cuma 3 orang dan dia cuma ngerjain 5-6 klien. Itu aku nggak ngerti gimana berpikirnya gitu. Cuman dia bilang ke saya, aku nyaman sih, Saf, soalnya tim saya solid gitu. Berarti itu salah satu faktor gitu. Tapi kalau kerjaan kan pasti harus dikerjakan dong, nggak mungkin enggak kan. Itu kan tanggung jawab ya. Tapi ada beberapa juga teman saya yang timnya ada 5 gitu. Yang dia kerjakan kliennya cuma beberapa, tapi dia nggak nyaman sampai resign karena timnya sendiri yang tidak membangun dia gitu dan toksik jadinya. Jadi dia mikir sih, ya udahlah mending aku cari tim yang lebih solid gitu karena ganggu pekerjaan banget kan. Tuh. Berarti berpengaruh juga ya tim itu ya? Iya, cukup berpengaruh sih. Ini kalau misalnya ada alumni kita nih, yang mau berkarir sama kayak kamu, jadi auditor, yang harus disiapkan tuh apa aja kira-kira? Pertama, soft skill. Itu penting banget. Jadi buat kalian yang nggak mau organisasi lah sekarang guys. Itu penting banget. Banget karena kerasa banget orang yang nggak punya pengalaman organisasi itu kelihatan. Dan saya sudah pernah lihat gitu bersama dengan tim-tim yang lain tuh kelihatan ada yang nggak bisa nge-manage kerjaan dia, terus jadi toxic juga. Itu penting banget soft skill organisasi, itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin ya mau nggak mau ilmu ya, maksudnya karena kita di akuntansi, pertama UMM, akreditasi sudah bagus, Bapak Ibu dosen juga sudah memberikan fasilitas yang banyak. Kalian mau bertanya apapun modelnya, pasti Bapak Ibu dosen pasti selalu menjawab gitu. Kayak bagaimanapun kalian bertanya pasti dijawab. Terus ada lab akuntansi juga. Itu penting banget sih, karena waktu saya jadi auditor, pengalaman di lab akuntansi waktu kita belajar tentang audit substantif ya kayaknya kalau nggak salah ya di lab ya, itu benar-benar kepake banget dan bisa diterapkan waktu bekerja gitu. Jadi selama kalian berkuliah di akuntansi, pergunakan fasilitas-fasilitas yang digunakan di kampus sebaik mungkin, karena percayalah ini dibuat untuk kalian semua. Jadi kalau kalian nggak pakai ini sangat-sangat rugi sih. Rugi sih. Terus yang terakhir mungkin English sih, karena sekarang tuh udah jarang banget ya kalau kita susah banget kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, karena saya rasanya kalau kita susah ngomong bahasa Inggris nanti kalau komunikasi kliennya susah. Apalagi waktu itu partner saya itu orang luar. Nah itu kan klien kita nggak tahu siapa aja kan. Partner orang luar, klien orang luar, itu susah banget kalau komunikasi nggak bisa bahasa Inggris ya. Dan semua working paper, aku nggak tahu di kantor akuntan publik yang lain, tapi untuk di kantor akuntan publik saya itu using English all the time, using English. Working papernya pakai English, terus kalau misalnya ngobrol sama SM, sometimes kita pakai English juga. Jadi benar-benar susah, dan semua tools yang ada di kantor tuh pakai English. Jadi kalau kalian nggak bisa pakai, belum mahir baca Inggris, itu akan susah banget gitu. Tapi saya percaya itu akan bisa di-improve seiring waktu gitu. Tapi tetap harus dimulai dari sekarang gitu sih, karena kan dimulai dari sekarang lebih baik kan. Jangan langsung kaget gitu kan, susah nanti belajarnya. Nah kalau mental nih, termasuk nggak untuk persiapan menjadi auditor nih? Kan biasanya tuh ada tekanan-tekanan dari atasan mungkin, dari klien. Oh iya, mental sih itu penting ya guys. Tapi mental tuh bisa dibangun dengan organisasi, itu lagi sih, benar-benar soft skill tuh penting banget. Jadi kalian yang kuliah pulang mohon tolong diperbaiki ya, kita harus organisasi, itu penting banget. Karena itu mental itu, apalagi di auditor kantor EY kan, kita kan selalu dimentor oleh regional gitu. Terus kalau misalnya ada klien, kebetulan klien aku cukup gede, jadi biasanya aku ada salah satu orang luar yang akan selalu nge-review working paper kita. Itu tekanannya cukup gitu, karena kadang-kadang tuh komennya dia seperti apa, terus di-push dari manajernya harus segera di-solve. Belum lagi kita ada PCOB juga.
PCOB itu benar-benar menantang guys, cukup menantang ya. Jadi mental itu sangat penting gitu, mental kuat, mental mengerjakan kerjaan yang super banyak, belum lagi deadline yang dikasih oleh manajer cukup kuat, terus cukup banyak gitu ya. Jadi benar-benar harus tough sih. Tapi itu akan terimprove seiring waktu gitu. Maksudnya saya pun di tahap sekarang itu tidak terlepas dari tangis air mata di kamar mandi. Itu sempat ya? Sempat. Karena mungkin shock ya, apalagi kan waktu masuk IWA itu bener-bener dari nol. Kan bukan orang yang udah berpengalaman ngaudit kan. Jadi waktu masuk itu tuh ketika dikasih bom gitu, yang bisa saya lakukan cuma nangis di kamar mandi. Tapi ya udah gitu, seka air mata, kita kerja lagi. Jadi tapi nggak apa-apa gitu, it's okay, normal gitu. Ya gitu, maksudnya mungkin skills untuk bertahan hidupnya sih yang harus lebih diasah kalau masuk auditor, karena emang berat banget, cukup berat. Itu mungkin salah satu cara untuk menaikkan mentalnya sendiri ya? Iya, betul. Itu sih. Tapi nggak apa-apa, bisa di-improve sih harusnya. Nah tadi kan katanya kalau misalnya kerja di auditor, itu kan jam kerjanya itu nggak tentu, yang pertama. Betul. Nah itu kan pasti sibuk juga. Betul. Sampai katanya kan sampai jam 4 pagi baru bisa tidur. Nah, ini cara mengelola waktu untuk seorang auditor tuh gimana kalau menurut kamu? Kalau menurut kamu deh, yang ini mengelola antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerja ya. Ya. Gimana? Kalau misalnya ada waktu senggang, mending healing sih. Karena itu penting itu banget. Sangat penting banget itu penting banget. Saya baru sadar tuh setelah senior banyak kerjaan gitu. Sabtu Minggu tuh benar-benar berharga banget. Kalau misalnya kalian bisa nonton film sendiri ke bioskop, nonton deh. karena itu benar-benar healing dari kerjaan. Kayak susah, maksudnya apalagi kalau udah peak season. Jadi kebetulan kalau saya ada low season, ada peak season. Kalau low season tuh sekitar bulan Agustus sampai Desember tuh masih low lah ya, masih overtime cuman sehari 2 hari gitu. Tapi kalau udah Januari sampai Maret gitu, itu ibarat kadang itu sampai lupa makan. Keingetnya tuh kayak lupa gitu. Kok mah saya sakit gitu. Tapi itu jangan ditiru ya guys, itu jangan ditiru. Tetap harus makan. Kadang itu susah gitu membagi waktunya kalau udah peak season. Nah, kalau dari saya sendiri sih ketika masih low season, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Kayak misalnya kalau Sabtu Minggu bisa healing aja gitu, nggak usah mikir kerjaan gitu. Kalau ada cuti ketemu keluarga, cuti aja gitu, mumpung belum peak season gitu. Nanti sekali peak season udah tahu nih konsekuensinya, karena emang konsekuensi jadi auditor pasti lembur. Itu nggak mungkin auditor nggak lembur. Kayaknya aku debat banget sih ada orang yang ngomong pasti ada gitu. Cuman ya itu konsekuensi, dan caranya ya itu tadi, kalau low season ya istirahat gitu. Kalau ada waktu istirahat, jangan terlalu diforsir gitu. Terus kalau waktu peak season ya itu harus dikerjakan. Harus dipahami gitu loh season itu gitu. Itu sih paling. Nah sekarang nih tips and trick supaya mahasiswa sekarang nih berminat untuk menjadi auditor. Oke, mungkin gimana ya? Kalau auditor tuh kan biasanya terkenalnya susah gitu, susah. Terus apalagi misalnya ada yang kayak iri gitu, maksudnya bukan iri sih, kayak aduh bisa nggak ya aku masuk kantor akuntan publik, pesimis gitu. Kan. Saya guys, jangan pesimis. Karena ini aku sedikit flashback ini kali ya, waktu saya tes di EY kali ya. Karena sebenarnya waktu tes di EY itu jujur awalnya nggak percaya gitu masuk ke tahap tes tulis gitu. Terus waktu ke gedung, kan itu kan di daerah SCBD ya, itu gedung cukup tinggi. Even kayak anak Malang nih yang lihat gedung tuh nggak tahu tinggi, kayak amazed gitu loh. Wah, tinggi juga ya nih gedung ya. Ya karena di sini nggak ada. Karena di sini nggak ada, betul. Di sini nggak ada gitu. Terus masuk gitu kan. Ternyata lawan-lawan tulis yang saya hadapi, teman-teman yang tes tulis itu juga, itu berasal dari universitas yang cukup oke ya. Cukup oke. Nah, itu kan biasanya menurunkan mental. Nah, itu menurunkan mental banget. Pesimis juga kan. Nah, itu mental banget. Nah, itu awalnya jujur ya, kalau kalian bilang saya nggak pesimis, nggak, itu saya pesimis sebenarnya. Cuman yakin, itu kunci sih. Yakin aja. Meskipun saya
kan sempat kenalan kan gitu, dari universitas mana gitu. Iya. Universitas Adelaide, Universitas Indonesia itu of course ya selalu ada Yes. gitu, UGM, UNER, terus universitas luar negeri juga cukup banyak gitu. Cuman kalau dari saya sih tipsnya yakin aja dulu, maksudnya yang penting kalian sudah prepare nih sebelumnya, sebelum tes ujian masuk EY misalnya. Oke, aku harus belajar tentang ini. Udah fokus ke diri kalian aja. Pesimis boleh dikit, itu wajar banget. Maksudnya itu human nature gitu. Maksudnya itu sudah bawaan kita. Tapi ya udah sudah selesai, ya udah fokus aja gitu sama diri masing-masing gitu. Karena kita nggak bisa mengubah orang harus universitas mana gitu kan. Maksudnya ya udah biar itu jadi urusan mereka. Kalian fokus ke diri kalian sendiri gitu. Bahkan selesai ujian aja aku masih pesimis loh, Will. Maksudnya aku sampai telepon Ibu Al gitu kayak, "Ma, ada selesai ujian, lolos nggak ya?" gitu. Nah ini nih, doa orang tua penting banget. Doa orang tua penting banget sih. Kalian harus minta restu orang tua karena beneran itu penting banget guys. Percaya itu kekuatan yang, ibu itu udah kalau kata Allah itu kalau kan menembus ars juga. Nah itu bener sih. Terus oh ya, dekatkan diri kepada Allah itu penting banget. Itu benar-benar yang aku rasain ya, karena setiap aku tes itu tuh setiap aku sholat itu aku bener nangis. Kayak aku nangisnya kayak ngobrol sama curhat gitu loh. Karena itu maksudnya kan di Jakarta sendirian, nggak ada tempat ngobrol. Yang aku punya cuman yang di atas aja. Jadi ya udah sambil ngobrol gitu. Abis itu sudah seka air mata, oke belajar lagi buat besok gitu misalnya. Oh ternyata lolos interview itu pun yang kan tim interviewnya kan tim gitu kan. Lawan-lawan yang interview, lawan-lawan saya atau depan-depan saya tuh punya pengalaman magang yang kemana lah, yang kemana gitu. Tapi yakin aja gitu ya, saya begini gitu apa adanya. Ya udah yang bisa kamu tonjolkan apa gitu. Ya ini yang pokoknya percaya diri aja gitu. Udah gitu ternyata alhamdulillah lo sampai user gitu. User pun juga sometimes kayak masih pesimis gitu. Bahkan ketika dia bertanya kayak Safrila dari mana asalnya gitu. Saya dari Malang. Oh, universitas itu ya? Itu ya. Bilang, oh bukan, saya dari Muhammadiyah Malang. Ya, saya bangga dong universitas saya sendiri gitu. Oh ya, ada. Iya ada, coba cek aja deh. Coba buka di Google. Ada kok Muhammadiyah Malang bagus, akreditasinya A. Aku bilang gitu. Kita harus bangga dengan kampus kita. Karena apa yang gak kita banggakan kan ya? Maksudnya ini bagus banget gitu. Maksudnya even selain aku pun banyak di luar sana PNS atau mungkin direktur atau mungkin lulusan partner-partner di luar lain juga lulusan akuntansi gitu. Jadi kalian jangan rendah diri dalam menghadapi sesuatu. Pesimis aja. Toh kan yang universitas yang ternama pun belum tentu keterima kan? Betul sekali. Dan itu sih maksudnya kalian fokus, kalau pokoknya setiap kalian cari pekerjaan tuh jodoh ya, menurut aku jodoh. Maksudnya sepintar apapun, seprepare apapun kalian, tapi kalau Allah bilang nggak bisa masuk situ, pasti ada positifnya kan, Will? Maksud aku mungkin Allah lagi menghindarkan kamu dari suatu tempat yang Allah tuh nggak mau kamu jatuh di situ gitu. Betul. Itu penting banget ya mindset itu, teman-teman, karena takutnya kalian stres gitu. Kayak misalnya, aku udah daftar dimanapun, tapi kok nggak lolos gitu. Apa akunya yang kurang gitu? Kita nggak bisa bilang kamu kurang. Itu balik lagi diri kamu sendiri. Maksudnya, misalnya dari sebelumnya nih, apa yang bisa aku eval? Sebelumnya kok wawancaranya kurang ini misalnya. Atau enggak, aku tes tulisnya kurang ini kurang persiapan ini. Itu di-eval. Cuman kalau misalnya kamu udah eval tapi ternyata masih nggak lolos, itu bukan salah dari kamu. Karena memang mungkin ambil hikmah positifnya aja gitu. Bisa belum jadi belum rezeki yang pertama, atau ternyata kamu lagi dihindarkan dari suatu mara bahaya di situ. Misalnya contoh, kamu masuk ke perusahaan ini, tapi ternyata 3 bulan perusahaan itu bangkrut. Tapi Allah yang menghindarkan kamu dari situ gitu, Will. Makanya kamu nggak lolos gitu. Jadi percaya diri, terus doa orang tua, terus mendekatkan diri kepada Allah, itu kunci sih. 3 ini kunci banget sih. Paling penting. Penting banget sih. Nah sekarang nih, Put, menurut kamu, apakah prodi akuntansi UMM saat ini sudah mensupport dalam segi keilmuannya untuk menjadi auditor, terutama yang di ini akuntan publik kantor akuntan publik yang Big Four gitu? Cukup, menurut aku sangat support ya. Pertama, kita udah dikasih dosen-dosen yang sangat mumpuni banget.
aku nggak bisa sebutin dosen ya, yang saya ingat kalau misalnya tentang audit kan ada Pak Saiful, Pak ya Saiful. kan. Pak Saiful tuh jago banget, aku suka dosen audit. Dari beliau aku banyak banget belajar cara audit substantif, terus ilmu-ilmu sebelum audit substantif seperti apa, karena ternyata waktu aku di kantor pun waktu belajar itu aku jadi inget beliau gitu. Yeah. Oh, beliau udah pernah ngajarin aku ini dan itu benar-benar membantu banget. Terus lab itu membantu ya guys, waktu lab akuntansi tentang audit substantif, karena beneran kejadian di aku. Maksudnya kayak misalnya kalian ngaudit tentang cash, kalian stok apa sih namanya, kalau stok lupa namanya karena aku udah nggak pernah lagi. Cash on hand kayak gitu-gitu, waktu kalian ngitung-ngitung itu berguna banget dan itu benar-benar kejadian di aku gitu. Apalagi ya, ilmu-ilmu akuntansi juga banyak banget yang dipelajari sebelumnya dan terkejadian juga waktu saya kerja itu benar-benar kejadian gitu. Jadi cukup banget sih, banget. Terus kan katanya kalau nggak salah dengar ya akan ada juga jurusan tentang bahasa Inggris, apa sih kayak ekonomi English ya kayaknya. Iya kayaknya. Iya. Ya. Itu juga bagus banget sih, maksudnya apalagi di zaman sekarang yang seperti saya bilang sebelumnya, bahasa Inggris tuh penting banget. Kalian kalau nggak bisa bahasa Inggris susah banget, karena ya itu kita tuh udah zaman ekonominya tuh cukup persilangan ekonominya kan cukup tinggi ya, maksudnya kalian bisa dapat investor dari luar, atau kalian klien tuh klien orang luar yang berinvest ke perusahaan itu. Mau nggak mau kan kalian harus berkomunikasi gitu kan, dengan bahasa Inggris nggak bisa, masa kita pakai bahasa Indonesia gitu, mereka nggak ngerti. Itu sih. Nah, ini terakhir nih Put. Pesan dan harapan untuk kemajuan prodi akuntansi UMM. Pesan dan harapan. Pesannya apa ya? Soalnya kampus ini udah sempurna banget, jadi aku bingung nih, nggak ada kekurangan masalahnya. Bingung juga. Kayak menurut aku dia sudah perfect banget. Paling ini sih bahasa Inggris yang pertama. Nah, itu penting banget sih. Maksudnya ya yang dari saya jelaskan itu. Terus yang kedua apa ya? Kayaknya nggak ada di, mungkin nggak ada sih, mungkin ya sharing-sharing kayak gini membantu banget ya. Yeah, maksudnya nggak cuma dari dari kantor akuntan pabrik, alumni akuntan pabrik, mungkin bisa dari alumni yang bekerja di misalnya PNS atau enggak BUMN. Itu susah loh. Itu bener susah loh, aku nggak bohong. Susah banget emang. Susah banget itu. Maksudnya mencapai ke situ tuh butuh effort juga gitu. Pasti. Butuh effort gitu, dan mungkin mereka punya citanya sendiri-sendiri gitu, nggak dari kita. Nah ini tuh benar-benar membantu kalian tuh termotivasi gitu. Apalagi ya aku nggak nemu lagi nih anak UMM di UI, aku tunggu ya kalian. Semoga aja ya ada lagi alumni, terutama di akuntansi UMM, menjadi auditor di EY. Sebenarnya EY nggak cuma EY sih sebenarnya. Big Four banyak kok guys, ada PwC, EY, kayak PMG, Delo gitu. Terserah kalian sih mau pilih mana, tapi aku nunggu di EY sih kalau boleh. Semangat ya kalian. Harus fokus dengan impian kalian, percaya diri, jangan lupa kita itu punya Allah guys. Beneran deh, itu penting banget, kalian punya Allah. Jadi jangan pernah merasa sendiri dan jangan merasa pesimis dan kalian kayak berasa nggak bisa. Kalian punya Allah, dan jangan bantah kata-kata orang tua ya, please. Itu penting juga, karena restu orang tua itu benar-benar menggetarkan arsy-nya Allah loh. Ini serius. Jadi kalau kalian mau sukses, hargai orang tua kalian, berbakti kepada orang tua kalian, jangan dibentak-bentak, dan setiap kali ujian jangan lupa banget minta doa orang tua. Itu penting. Nah, itulah teman-teman perbincangan saya dengan alumni UMM yang sekarang menjadi auditor. Banyak pesan-pesan yang disampaikan, seperti kita melakukan apapun tuh jangan pesimis. Yang penting kita harus berdoa, harus percaya diri sama diri kita sendiri, bahwa kita mampu, bahwa kita mempunyai kesempatan sama seperti orang lain. Gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.